Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan segala urusan dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat bab dan subbab, dimana pada kali ini kita akan belajar bagaimana membuatnya dengan cara otomatis dan cara manual. Nah, untuk membuat bab dan subbab agar lebih jelas, kita akan contohkan dengan membuka dokumen makalah, contoh makalah seperti ini ya. Kita akan mengenal dulu apa itu bab dan subbab. Teman-teman bisa lihat pada lembar kerja yang satu ini, bab 1 dan pendahuluan inilah yang disebut dengan bab ya. Kemudian yang dinamakan subbab adalah poin-poin yang saya tunjukkan ini ya, yang dengan mouse ini poin 1.1 ini adalah latar belakang, inilah yang disebut dengan subbab. Nah, pada setiap bab biasanya terdapat beberapa subbab ya. Ini latar belakang, kemudian poin kedua ini adalah rumusan masalah, kemudian tujuan. Nah, ini ya, itulah yang disebut dengan subbab, atau bisa juga dibilang sebagai heading 2 ya. Jika bab 1 ini seperti pendahuluan, ini adalah heading 1, kemudian subbab ini disebut juga adalah heading 2. Ini pada bab 2 pembahasan adalah heading 1, dan poin-poin di samping ini 2.1 ini adalah subbab. Kemudian di bawahnya lagi adalah 2.1.1 ini adalah sub dari subbab ya. Nah, penomoran seperti ini bisa juga dikatakan sebagai multi level list ya. Kalau di lembar kerja Microsoft Word, multi level list ini dibuat dengan tombol menu seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, ini multi level list. Ini tombol ini disediakan untuk mempermudah pekerjaan kita ya. Nah, kita langsung menginjak ke tutorial ya. Kita membuka halaman baru, klik file, kemudian klik new ya. Di sini sudah ada blank dokumen, kita klik create. Nah, kita sudah dihadapkan pada halaman baru. Untuk membuat penomoran bab dan subbab, pada kali ini, pertama kali ini kita akan membuatnya dengan cara otomatis dulu ya, kemudian dengan cara manual. Untuk membuat bab dan subbab secara otomatis, pertama kita perlu mengklik ini ya, klik dulu tombol ini ya, penomoran ini, multi level list ini ya. Jika teman-teman belum melihatnya, mungkin belum berada pada posisi menu home ya. Nah, di atas ini ada deretan tab menu, teman-teman klik tab home, kemudian pada area sini tombol penomoran ini teman-teman klik yang ini, klik,
kemudian klik define new multi level list, kemudian dari kotak dialog seperti ini teman-teman pilih more ya, more di sini bagian bawah, kiri bawah. Nah, di sini adalah kita membuat penomoran bertingkat ya. Pertama, kita ingin membuat bab 1 dulu ya. Nah, di sini sudah ada tingkatan level-level ya yang disediakan 1 sampai 9. Kita akan membuatnya pada level 1 dulu ya untuk bab ya. Klik ini level ini 1 ini, klik. Kemudian di sini kita pilih heading 1. Kemudian pada bagian level to show in gallery kita memilihnya level 1. Kemudian follow number width di sini kita klik nothing ya. Nah, pada bagian enter formatting for number hapus dulu ya, dihapus dulu. Kemudian teman-teman ketikkan bab, kemudian pada bagian ini ya di bawahnya ya teman-teman lihat number style for this level, teman-teman pilih formatnya ya. Biasanya bab itu pakai Romawi ya. Jika teman-teman mau memilih yang angka biasa juga bisa, karena biasa pakai Romawi kita pilih Romawi. Di sini bab 1 ya. Nah, ini formatnya pada level 1 bab 1 ini sudah kita buat. Sampai di sini ya, kita akan membuat level 2 ya. Jadi langsung kita buat level 2, kita nggak perlu memilih OK dulu. Kemudian klik pada level 2. Kemudian pada bagian kanan ini kita pilih pada bagian link level to style, pilih heading 2, kemudian level to show in gallery, pilih level 2, kemudian pada follow number width di sini kita klik space ya. Pada bagian enter formatting for number kita hapus dulu ya. Kemudian pada include level number form, kemudian kita pilih level 1 sehingga tertulis di sini adalah bab 1 ya. Bab 1 ya. Karena ini heading 2 jadi bab 1 angka 1 di sini merupakan mewakili dari bab 1 ya. Kemudian titik, kemudian number style for this level kita pilih angka 1. Teman-teman bisa lihat di sini bab 1, kemudian heading 2-nya adalah 1.1. Nah, karena satunya di sini masih Romawi, kita akan ubah menjadi angka biasa ya. Caranya adalah teman-teman centang saja bagian sini ya. Legal style numbering ya. Sudah selesai. Pada level 2 selesai kita buat. Kemudian kita beralih ke level 3 ya. Kita klik
level 3. Kemudian teman-teman bisa lihat previewnya di sini ya. Kita membuatnya pada level 3. Ini bab 1 level 1 1.1. Ini merupakan level kedua. Sekarang kita beralih ke level 3. Klik sini 3 ya. Kemudian pada bagian link level to style, pilih heading 3. Kemudian bagian level to show in gallery, level 3 kita pilih. Kemudian follow number width, sini kita pilih space. Nah, pada enter formatting for number kita hapus dulu ya. Kemudian kita memilihnya dari sini mengisinya ya. Pertama adalah level 1, sehingga di sini tertulis angka 1, kemudian kita berikan titik. Kemudian kita klik lagi, pilih lagi level 2 ya. Nah, di sini juga sudah ada 1.1. Kemudian kita berikan titik lagi. Selanjutnya kita mengisinya dari sini teman-teman. Nah, pilih 1, 2, 3 yang angka ya. Nah, selesai. Kita sudah selesai mengisi ke level ketiga ya. Nah, teman-teman kalau kiranya ingin membuat sampai kedalaman 4 level, teman-teman bisa meneruskan ke sampai level 4 ya dengan cara yang sama ya. Nah, karena kita ingin membuatnya menjadi 3 level saja, maka kita cukup membuat level-levelnya sampai sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini angka satunya ini masih ini juga ya, masih Romawi ya. Kita membuatnya menjadi angka biasa saja. Kemudian kita klik sini ya, caranya ya. Kita cukup membuat 3 level saja. Namun ini juga sesuai kebutuhan ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau teman-teman membuatnya menjadi 4 level, bisa juga, tinggal caranya sama seperti tadi. Ini sudah semua, kita klik OK. Nah, otomatis di sini sudah tertulis seperti ini ya. Nah, untuk membuat menjadi otomatis, caranya adalah kita klik heading 1 teman-teman ya. Nah, di sini langsung otomatis menjadi tulisan bab 1. Kemudian untuk membuat bab-bab selanjutnya kita enter dulu. Kita klik heading 1 lagi. Ini di sini bab sini ada tulisan bab 1, otomatis menjadi bab 2, ya enter. Kita klik lagi. Enter lagi, klik lagi heading 1, enter lagi. Nah, kita sudah mencapai bab 5. Sebagai contoh, kita mungkin sampai bab 5 aja ya. Nah, ini semua adalah merupakan level 1 ya. Ini merupakan penomoran dengan bertingkat ya. Nah, bertingkatnya di sini teman-teman ya. Kita contohkan bab 1 ini ada poin-poinnya lagi di dalamnya. Kita enter. Bab 1, kemudian di dalamnya ada heading 2 ya. Kita klik di sini. Nah, kemudian kita enter. Heading 2 lagi, kita enter, heading 2 lagi. Kemudian pada bab 2 mungkin kita berikan penomoran lagi di dalamnya, level kedua ya. Kita enter. Klik heading 2, enter, heading 2 lagi, enter, heading 2 lagi, enter, heading 2 lagi. Pada bab 3 sama teman-teman ya. Heading 2, enter, heading 2. Nah,
Kemudian mungkin dari bab 2 ini kita bisa mengisinya dengan level ketiga ya. Ini level kedua, kita level ketiga. Mungkin di sini ada poin-poinnya lagi. Kita enter heading 3 ya. Kemudian kita enter. Kemudian kita enter heading 3 lagi. Kita enter heading 3 lagi. Tentunya ini sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman ya. Kita membuatnya sampai pada level berapa dan sampai ke urutan berapa ya. Lagian nanti juga kita bisa hapus jika nggak diperlukan. Ini sebagai contoh saja, kita isi saja teman-teman ya. Bab 1 pendahuluan. Nah, biasanya kita membuat bab 1 pendahuluan adalah pendahuluannya di bawah bab ya teman-teman ya. Nah, caranya kita enter ke bawah ya. Namun agar tidak menjadi penomoran yang baru, jika kita enter seperti ini akan membuat penomoran baru menjadi bab seperti ini ya. Kita undo dulu ya. Nah, agar tidak menjadi penomoran baru, kita menekan shift kemudian tekan enter ya teman-teman. Shift-nya ditekan terus, kemudian tekan enter. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini untuk merapikan seperti ini kan nggak lurus dengan yang di atas. Pada bagian mistar sini kita ke bagian indentasi ya. Nah, ini kita klik dan tahan hanging indent ya. Hanging indent, klik tahan, kemudian kita geser ke kiri, luruskan dengan bab 1. Kemudian kita bikin ke tengah ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, di sini tulisannya ini masih ini ya, masih biru ya, otomatis ya biru. Masih kita akan membuatnya hitam ya. Mungkin kita kembalikan ke posisi awal dulu ya. Nah, tadi kan begini teman-teman ya. Nah, untuk membuatnya menjadi tulisan hitam, kita klik saja ini ya pada bab ini ya, bab 1 ini ya, klik saja. Nah, otomatis sampai ke bawah bab 2, bab 3, ke-4 dan 5 ini otomatis terseleksi ya. Kemudian kita pada bagian menu di sini heading 1 sini, kita klik kanan, klik modify ya, modify teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa merubah di sini, merubah font yang nama fontnya apa. Mungkin Times New Roman. Lalu sini diubah menjadi hitam ya teman-teman ya. Ini ada hitam. Dengan mengklik otomatis pun ini sudah menjadi hitam ya teman-teman. Ini juga hitam, bisa kita pilih. Kemudian klik OK. Nah, otomatis ke bawah ini menjadi hitam semua ya untuk bab ya teman-teman ya. Kemudian pada level 1 kita klik saja, level 2 ya teman-teman ya. Ini kita klik saja 1.1 ini, otomatis semua akan terseleksi. Kemudian pada heading 2 kita klik kanan, pilih modify seperti tadi teman-teman. Kita pilih Times New Roman misalnya, ini sebagai contoh ya. Kemudian kita pilih automatic. Nah, pengaturan yang lain bisa teman-teman coba sendiri ya, ini tergantung kebutuhan juga. Kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat warnanya menjadi hitam. Kemudian pada level ketiga heading 3 klik di sini, otomatis semua akan terseleksi. Ini kita klik kanan, pilih modify seperti tadi. Sini pilih Times New Roman, kemudian pilih warna, kemudian klik OK. Kemudian seperti tadi ya, kita isikan dulu misalnya bab 1 pendahuluan.
Nah, kita enter sambil menekan shift ya. Shift-nya kita tekan terus, kemudian enter. Ini diluruskan dulu. Pada hanging indent-nya kita klik, tahan, luruskan dengan di atasnya ya. Terus kita tengahkan dengan membuat kerangka seperti ini ya teman-teman. Nanti setelah itu kedepannya nanti kita tinggal mengisi dengan artikel ya teman-teman ya. Kemudian bab 2 sama, bab 2 apa ya, bab 2 ya, pembahasan ya misalnya teman-teman ya. Ini sebagai contoh seperti tadi, kita enter sambil menekan shift ya. Untuk mengisi bab-bab selanjutnya teman-teman bisa tulis sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman, caranya sama ya. Nah, kerangka penulisan makalah seperti ini sudah kita buat, tinggal poin-poin ini kita tulis ya, apa isinya ya teman-teman ya. Misalnya latar belakang, kemudian di sini misalnya rumusan masalah, tujuan misalnya. Nah, dengan seperti ini nanti kita tinggal ngisi artikel ya teman-teman ya. Nanti isinya apa saja. Di sini nanti artikel di sini teman-teman ya. Diketik isinya di sini, nanti kalau mau ini diluruskan di sini tinggal diatur left indent-nya teman-teman ya. Ini kita tinggal arahkan kursor pada indentasi sini, pilih left indent, kemudian klik, tahan, luruskan dengan sini teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bisa melihat ya di sini, ini kurang lurus ya. Caranya kita klik left indent-nya tadi sambil menekan tombol ALT ya teman-teman ya. Tekan terus, gerakkan pada tempat yang kira-kira lurus dengan L ya di atas teman-teman ya. Misalnya seperti ini, kita lepas, kemudian AL-nya kita lepas. Nah, begitu ya teman-teman. Di sini kita bisa langsung mengetik. Misalnya seperti ini teman-teman ya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk rumusan masalah itu nanti tinggal mengisi juga teman-teman. Sama ini pada poin-poin ini sama juga. Nah, begitulah cara membuat bab dan subbab secara otomatis ya teman-teman. Teman-teman bisa eksperimen dengan kasus-kasus yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Kemudian kita beralih dengan membuat bab dan subbab secara manual ya. Kita bikin lembar kerja baru, file new, create.
Nah, untuk membuat secara manual, caranya sama teman-teman. Kita bikin nama babnya dulu ya. Nah, cara membuat ini adalah babnya teman-teman. Kemudian untuk membuat subbabnya, kita langsung dengan penomoran ya teman-teman ya. Satu, ini bab 1, kemudian heading 2 nya atau subbabnya tentu diawali dengan angka 1 teman-teman ya. 1.1 titik, kemudian kita klik atau tekan tombol spacebar ya, otomatis menjadi penomoran ya. Nah, jika antara titik poin ini, insert point ini ya, kursor ini ke angka ini terlalu jauh, kita bisa menggeser sedikit teman-teman ke kiri ya. Kita arahkan kursor ke indentasi ya, hanging indent, klik tahan, kemudian kita arahkan ke sini. Misalnya latar belakang, kemudian langsung enter ya teman-teman, otomatis akan menjadi penomoran baru ya. Enter lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk ini kita enter. Nah, ini otomatis akan menjadi poin 1.4 ya. Karena kita mungkin akan membuat poin 1 sampai 3 saja. Ini kita penomornya kita hilangkan ya teman-teman. Caranya mudah, klik saja di sini. Ini pada tombol numbering sini. Ini kan menyala teman-teman ya, atau berwarna oranye ya. Kemudian untuk menghilangkan penomoran ini kita klik saja. Nah, dengan begitu ini akan menjadi hilang ya penomoran dan akan membuat penomoran yang baru ya. Bab 1 sudah, kemudian bab 2 ya, kita membuat bab 2. Tekan shift enter ya. Misalnya gini, misalnya pembahasan teman-teman ya. Kemudian ini kita ketengahkan, enter, kemudian bikin rata kiri dulu. Nah, ini karena bab 2 maka heading 2 nya atau subbabnya kita mulai dengan angka 2 ya, seperti di atas, kemudian titik, kemudian angka 1, titik lagi, kemudian baru ketik spacebar ya, tekan tombol spacebar ya. Tombol spacebar itu yang bagian bawah di keyboard itu ya teman-teman ya, bagian bawah yang panjang itu tombolnya. Nah, jika kita tekan spacebar sini tidak otomatis menjadi penomoran ya teman-teman ya. Kita hapus dulu, tekan di sini teman-teman, kita ganti angka 2 titik 1 titik, misalnya apa ya teman-teman ya. Ini tekan spacebarnya. Nah, di sini setelah kita buat tadi, ini tombol numberingnya sudah aktif berwarna oranye ya. Karena ini terlalu jauh, kesininya kita luruskan sama yang di atas. Kita ke bagian indentasi, arahkan kursor ke sana. Pada hanging indent ya teman-teman ya, kita dekatkan sini, harus bagian hanging indent ya, runcing bagian atas ya.
Kalau kita ke bawah sini, ini namanya left indent, kita arahkan ke ujung yang runcing ya, sehingga menjadi yang indent. Klik tahan, kemudian lurus di atas. Kita enter, kemudian otomatis membuat penomoran baru. Misalnya ini seperti ini ya teman-teman, sebagai contoh saja. Enter, karena ini misalnya poinnya 1 sampai 4 saja, maka pada bagian terakhir ini kita hilangkan penomorannya menjadi ini ya, 1 sampai poin 2.1 sampai 2.4 ya, kita hilangkan yang terakhir penomorannya dengan cara klik tombol numbering sini ya, hingga menjadi tidak aktif. Kemudian bab selanjutnya teman-teman bisa membuat sama, kemudian ke bawah teman-teman bisa membuatnya seperti contoh di atas ya. Lalu bagaimana ya kita membuat penomoran bertingkat seperti yang tadi ya teman-teman ya. Misalnya pada poin pertama ini, pada poin 2.1 perlawanan terhadap Portugis, misalnya dalam sini ada poin-poin lagi ya, sehingga akan kita buat penomoran bertingkat. Caranya kita di sini tinggal tekan enter saja teman. Nah, karena ini terjadi penomoran baru, kita hapus saja dengan backspace ya. Backspace itu tombol yang ada anak panah ke kiri ya teman-teman ya. Bagian kanan atas ya, di sini ada tombol anak panah ke kiri. Itu backspace untuk menghapus ke kiri ya. Kemudian untuk membuat penomoran di sini, kita tinggal menambahkan angka 1 di belakangnya nanti ya. Sini poin 2.1, kita tulis dulu poin 2.1 seperti di atas ini. Kemudian kita kasih titik lagi, kemudian angka 1 lagi, kemudian titik lagi. Kemudian kita tekan spacebar ya, otomatis akan menjadi penomoran baru teman-teman ya. Nah, karena ini letaknya di samping kiri sini ya, kita bisa geser ke kanan, atau ini sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kalau misalnya penomorannya akan di sini saja, tidak masalah, tapi kalau mau digeser ke kanan bisa. Hangingnya kita geser dulu ke kanan, kemudian pada bagian sini ini first line indentnya kita geser lurus dengan huruf P ya teman-teman ya, sehingga seperti ini. Kita sesuaikan hanging indentnya. Mungkin kita isi dulu ya, sekedar contoh teman-teman. Ya, tinggal enter saja teman-teman, sehingga menjadi penomoran baru gitu ya teman-teman ya. Enter. Nah, jika kita ingin membuat level kedua ini,
level ketiga ya teman-teman ya, karena 2.1 merupakan level kedua, ini merupakan level ketiga. Jika level ketiga ini kita akan membuatnya sampai poin 214 saja, maka ketika kita berhenti di sini, kita nonaktifkan saja numbering ya, tekan tombol di atas ini ya, pada numbering sini klik saja. Nah, karena ini ada jeda spasi kosong ya, kita tekan tombol delete saja, tinggal delete. Nah, otomatis ke atas. Jika teman-teman menginginkan penomoran ini rata kiri lurus dan di atas juga bisa ya, tinggal klik tik di sini ya teman-teman ya. Kemudian pada first line ini ya, teman-teman bisa lihat, arahkan kursor ke sini, left indentnya ya, left indentnya kita klik, tahan, luruskan dengan sini ya. Pada bagian first line indent, klik, tahan, luruskan dengan yang dua. Ini kalau teman-teman menginginkan ini lurus ke sini ya, atau kalau mau membuatnya seperti tadi, caranya sama yang tadi teman-teman ya. Caranya sudah saya jelaskan seperti tadi. Kita membuat contoh sekali lagi. Dari sini kita klik enter. Nah, ini sudah ada penomoran baru karena kita ingin membuat subbab. Sub dari subbab 2.2, maka kita hapus penomoran 2.3 ini ya. Kemudian kita mengisinya dengan penomoran 2.2.1 titik, tekan tombol spacebar. Nah, ini sudah menjadi penomoran baru teman-teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, jika teman-teman menginginkan penomorannya letaknya di sini, maka tidak perlu digeser ke kanan ya teman-teman ya. Ini karena ini terlalu jauh, kita arahkan hanging indentnya ke kiri ya. Ini hanging indent, klik, tahan ini ya, sesuai kebutuhan aja teman-teman ya. Jika mau di kiri ya, di kiri seperti itu, tinggal enter. Misalnya kita membuat, tinggal enter lagi. Nah, teman-teman bisa lihat itu otomatis menjadi penomoran baru teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Misalnya sampai sini saja poinnya, maka kita akhiri dengan menonaktifkan tombol numbering di sini. Klik saja. Nah, karena ini terlalu ada jeda lagi, kita tekan tombol delete sehingga sini otomatis ke atas. Kalau ini mau dibikin seperti di atas, caranya sama, kita seleksi, kita geser, arahkan kursor ke indentasi bagian left indent, kita luruskan, geser kanan, luruskan dengan ini teman-teman, sehingga lurus seperti ini. Nah, begitulah cara membuat bab dan subbab secara manual ya. Ini bab 1 misalnya di halaman sini, bab 2 di halaman, tinggal enter saja teman-teman. Nah, ini di sini ya teman-teman ya. Beginilah cara membuatnya secara manual ya, membuat penomoran bertingkat atau multi level list secara manual. Menurut teman-teman lebih enak mana, cara manual atau otomatis? Kalau saya pribadi sih dengan cara manual ya teman-teman ya. Jadi ini dari awal mengetik kita sudah langsung diatur saja seperti ini. Namun kalau teman-teman memilihnya dengan otomatis, caranya seperti tadi ya teman-teman ya. Seperti ini tadi, ini otomatis. Seperti yang saya bilang tadi, ini semua kembali ke teman-temannya bagaimana cara termudah untuk membuat dokumen ini. Namun
mau dibuat dengan cara otomatis apakah manual, sebetulnya intinya adalah bagaimana kita membuatnya menjadi dokumen yang rapi ya teman-teman ya. Kita tidak perlu mempermasalahkan apakah itu dibuat dengan otomatis atau manual. Oke, begitu saja teman-teman pembahasan kita kali ini, cara membuat bab dan subbab secara otomatis dan manual di Microsoft Word. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa dimengerti oleh teman-teman. Jika ada yang kurang dimengerti, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa langsung menjawabnya nanti ya. Oke, jangan lupa dapatkan update video-video tutorial terbaru selanjutnya setiap harinya dengan cara klik tombol subscribe ya teman-teman, dan nyalakan notifikasinya dengan mengklik tanda loncengnya. Dengan begitu nanti akan ada pemberitahuan setiap kali saya mengupload video terbaru ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.